Hai anak-anak, hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dari buku tematik. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Sebelum berdoa, coba ambil sikap yang sopan, santun, lipat tangannya, pejamkan matamu. Baik, kita berdoa. Doa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dari buku tematik 4B, subtema 3, pembelajaran ke-6. Kali ini pembelajaran kita adalah pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalau PPKN masih mengenai hak dan kewajiban ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, sebahagian besar sumber energi yang kita gunakan berasal dari sumber energi tidak terbarukan atau yang tidak diperbaharui. Contohnya seperti apa? Minyak ya. Nah, ini sumber energi yang tidak terbarukan apabila terus-menerus dipakai, maka dia akan habis, suatu saat akan habis. Nah, untuk menjaga supaya jangan sempat habis, maka apa upaya yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, dengan cara menghematnya. Kemudian yang kedua, menemukan sumber energi lain seperti sumber energi alternatif ya. Nah, kamu sudah tahu kan apa saja sumber energi alternatif? Seperti air, angin, matahari ya, dan sebagainya. Nah, sumber energi alternatif ini adalah sumber energi yang ramah lingkungan. Maksudnya ramah lingkungan, tidak banyak mengeluarkan polusi ya. Nah, sekarang ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, semakin tingginya ilmu pengetahuan, sumber energi alternatif sudah banyak digunakan. Nah, seperti apa? Mobil sekarang sudah digunakan dengan menggunakan sumber energi alternatif dari matahari ya. Nah, jadi kalau sudah menggunakan sumber energi alternatif dari matahari, tentu mobil itu tidak menggunakan bensin ya. Jadi energi atau cahaya matahari inilah yang menggerakkan mobil, sehingga polusi udara sudah berkurang. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya polusi udara ini tetap terjaga, tidak banyak dikeluarkan ya. Yaitu dengan kita harus melakukan kewajiban kita, karena kita sudah menerima hak. Apa hak kita? Kita sudah menerima cahaya matahari untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk bahan bakar mobil, sehingga mobil bisa berjalan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sumber energi alternatif yang sudah dikembangkan berdasarkan teknologi atau ilmu pengetahuan saat ini semakin pesat dan semakin memudahkan
pekerjaan manusia. Jadi mobil tenaga surya yang saat ini sudah digunakan adalah salah satu perkembangan energi alternatif yang berasal dari cahaya matahari, sudah memanfaatkan teknologi terkini. Nah, jadi kita sebagai warga haruslah membuat sumber energi itu tetap ada, ya. Kita harus tetap melakukan kewajiban kita supaya sumber energi tidak langka. Nah, coba perhatikan pada halaman 109, kita sebagai masyarakat, tindakan kita untuk menghemat energi sudah merupakan kewajiban kita supaya energi tetap ada. Nah, coba lihat di sini ada hak dan kewajiban kita untuk menggunakan sumber energi alternatif, ya. Coba di sini ada contoh sumber energi alternatif yang berasal dari air. Apa hak kita? Yang pertama, menggunakan untuk minum. Yang kedua apa? Menggunakan untuk mandi. Yang ketiga, menggunakan untuk mencuci pakaian. Kewajiban kita apa? Menjaga kebersihan mata air. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian lagi tidak mengotori air di selokan, ya. Nah, itu yang contoh yang pertama, itu untuk sumber energi air. Nah, kemudian sumber energi alternatif yang kedua apa? Matahari. Yang ketiga apa? Tanaman. Nah, coba dulu untuk tanaman. Apa hak kita? Hak kita menerima udara bersih. Kewajiban kita menjaga tanaman supaya tidak rusak. Itu salah satu contoh dari tanaman. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kamu isi tabel, ya. Sumber energi tadi air, angin, matahari, tanaman atau tumbuhan. Nah, coba berikan jawaban selanjutnya. Kemudian coba perhatikan pada halaman 110. Di sini ada, kamu lihat air terjun, kemudian kereta api, kemudian Tugu Monas, kemudian ini orang sedang antri, ya, untuk mengisi BBM. Nah, coba kamu lihat dulu sumber energi dari air terjun. Nah, ini sumber energi air terjun ini bisa dijadikan untuk listrik, ya. Nah, di sini hak kita adalah kita bisa menggunakan air terjun, bisa mandi, bisa memandang pemandangan alam dari air terjun. Kewajiban kita apa? Ya, kita tidak boleh mengotori lingkungan yang ada di sekitar air terjun, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan yang ada di sekitar air terjun. Kemudian gambar kedua, gambar B, ini berada di kereta api. Apa hak kita? Ya, kita sudah bisa menikmati dengan mengendarai menumpang di kereta api. Ya, karena kereta api ini bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Berarti sudah menghemat bahan bakar minyak, kan? Nah, kewajiban kita
kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan di dalam kereta api, ya. Nah, begitu juga selanjutnya di Tugu Monas, apa hakmu dan apa kewajibanmu. Kemudian yang antrian untuk mengisi bahan bakar minyak, apa hakmu dan apa kewajibanmu. Itulah mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, membuat teks visual. Teks visual itu teks yang dilihat dan diceritakan. Nah, kalau kita mau membuat teks visual, nah itu harus benar-benar teliti ya. Itu teks visual itu kan menceritakan sebuah gambar. Nah, coba di sini ada teks visual dengan percobaan baterai lemon. Nah, bukan hanya baterai lemon aja yang bisa kita buat teks visual. Kita juga bisa melakukan percobaan baterai dari kentang. Nah, sebelum melakukan teks visual, kita harus memperhatikan langkah kerjanya. Langkah kerja itu bisa kita buat berupa gambar. Jadi teks visual itu harus kita gambar dengan benar. Lihat contoh pada buku halaman 111. Nah, kamu buat gambarnya yang bagus, menarik, kemudian bahan-bahan apa yang digunakan, ya. Di situ kamu jelaskan nanti keterangannya. Itu di teks visualnya ya. Nah, setelah kamu buat gambarnya, kamu buat keterangannya, baru ceritakanlah gambar yang kamu buat tadi kepada teman-temanmu. Nah, jadi teks visual adalah menceritakan gambar, menceritakan teks petunjuk suatu benda, ya. Kamu ceritakan, kamu gambar dulu, baru kamu ceritakan, dan gambarnya harus menarik. Nah, itulah dia. Setelah selesai kamu ceritakan kepada teman-temanmu, baru kamu presentasikan hasilnya dengan percaya diri, ya. Nah, karena kita tidak ada pertemuan temu muka, ya, tidak ada tatap muka, jadi kamu sendiri yang membuat. Kamu buat video kan, ya. Nah, baik. Nah, sekarang coba perhatikan untuk tugasmu. Untuk tugas PPKN kamu kerjakan halaman 113 nomor 1 dan 2, ya. Tugas PPKN nomor 1 dan 2. Kemudian untuk tugas bahasa Indonesia kamu kerjakan nomor 3. Oke? Baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup kembali dengan doa. Lipat tanganmu, pejamkan mata. Doa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.